Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Jadi, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pemanfaatan GIS dalam bidang pertambangan, informasi hidrologi. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya sendiri, Teguh Rabi Fasya, lalu ada Muhammad Akmal Kadafi. Dan ini adalah outline pembahasan kami. Pertama adalah latar belakang, tujuan, input data, teknik processing data, metode analisis, output, kesimpulan, dan akhir adalah daftar pustaka. Pertama, latar belakang. GIS atau Geographic Information System adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Dan Geographic Information System atau GIS sendiri dapat diakses, ditransformasikan, diproses, dan ditampilkan dengan menggunakan berbagai macam program aplikasi, perangkat lunak, atau software. Contohnya itu seperti ArcGIS atau QGIS. Jadi pada dunia pertambangan, GIS sendiri dapat digunakan untuk menjalankan sistem informasi hidrologi. Jadi, sistem informasi geografis atau SIG memberikan harapan baru dalam mengoptimalkan upaya penyelesaian masalah manajemen air permukaan sehingga keberadaan dari sistem informasi geografis tersebut dirasa sangat diperlukan. Sistem informasi geografis atau SIG memberikan informasi spasial akan karakteristik daerah aliran sungai. Serta SIG juga dapat dikembangkan sebagai media untuk mengetahui informasi hidrologi. Dua tujuan. Tujuan dari pemaparan materi dari kami adalah pertama, untuk memahami lebih dalam lagi terhadap kegunaan GIS dalam bidang pertambangan. Lalu menelusuri lebih lanjut tentang cara kerja informasi hidrologi. Dan terakhir untuk mengetahui apa saja parameter yang diperlukan untuk melengkapi input data informasi hidrologi. 3. Input data. Jadi di sini ada dua tipe data yang utama diperlukan untuk menjalankan informasi hidrologi dalam sektor pertambangan. Pertama ada debit air limpasan, yang terdiri dari koefisien limpasan, intensitas hujan rencana dalam milimeter per jam, dan luas catchment area kilometer kuadrat. Dan yang kedua ada perencanaan paritan. Dan poin-poinnya itu ada luas penampang meter kuadrat, kemiringan dasar saluran dalam persen, jari-jari hidrolisis dalam meter, dan koefisien kekasaran dinding saluran menurut Manning. Dan dapat lihat contoh pemetaan air lindasannya pada gambar tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Akmal Kadafi. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit contoh dari data-data yang diperlukan dalam proses sistem informasi geografis. Yang pertama ada data raster yang merupakan representasi numerik dari informasi hidrologi yang disimpan sebagai cerita raster atau grid. Setiap sel dalam grid mewakili nilai informasi hidrologi untuk area geografis tertentu. Informasi hidrologi yang sering direpresentasikan dalam format raster meliputi curah hujan, debit sungai, ketinggian air, dan informasi berkaitan dengan aliran air. Jadi data raster merupakan representasi numerik dari informasi suatu kasus yang diperlukan. Misalnya ada data vektor yang merupakan representasi geografis dari informasi hidrologi yang disimpan sebagai fitur geografis seperti garis, poligon, dan titik. Setiap fitur mewakili lokasi dan nilai informasi hidrologi tertentu yang juga dimanfaatkan seperti yang dalam hal tadi membuat paritan untuk mengatur drainase suatu hidrologi. Selanjutnya ada data tabular yang merupakan representasi numerik dari informasi hidrologi yang disimpan dalam bentuk tabel atau spreadsheet. Setiap baris dalam tabel mewakili lokasi dan nilai informasi hidrologi tertentu pada waktu tertentu. Next. Nah, ini merupakan contoh bentuk data tabular yang merupakan representasi lokasi dan numerik dari suatu hal tertentu di waktu tertentu dan di tempat tertentu. Ada contoh panjang rencana paritan, lebar permukaan saluran, lebar dasar saluran, kedalaman aliran, tinggi jagaan, tinggi saluran yang dimanfaatkan untuk informasi hidrologi. Next. Selanjutnya ada teknik processing data. Ada beberapa teknik pemrosesan data hidrologi yang dapat digunakan. Antara lain pengolahan data awal, lalu dilanjutkan dengan analisis statistik, modeling hidrologi, integrasi data, dan visualisasi data.
yang memiliki pengertian masing-masing. Visual ya untuk membuat visualnya, pembuatan peta, diagram. Untuk integrasinya penggabungan dari data hidrologi dan data geospasial, data curah hujan digabungkan, diintegrasikan. Misalnya ada analisis statistik, analisis frekuensi, analisis distribusi yang merupakan sebuah langkah untuk memahami pola dan variabilitas data hidrologi atau data dari kasus yang dicari permasalahannya. Next. Nah, selanjutnya ada metode analisis. Metode analisis terdiri dari model hidrologi numerik, analisis data hidrologi, monitoring air real time, dan analisis risiko. Yang merupakan metode-metode analisis yang memanfaatkan model matematis, memanfaatkan teknik statistik untuk menganalisis, untuk memonitoring, dan sebagai metode untuk menganalisis risiko ya apa terhadap lingkungan, terhadap kualitas, dan terhadap spasial geografis. Next. Nah, dari hal-hal yang dilakukan tadi seperti processing data, pengumpulan data, data tabular, data vektor, dapatkanlah sebuah output. Output yang didapatkan bisa berupa debit air limpasan yang masuk ke pit. Pada contoh kami kali ini yang merupakan hidrologi pertambangan, hidrologi tambang, yang output didapatkan debit air limpasan yang masuk ke pit. Setelah itu pencegahan air limpasan, bagaimana membuat paritan yang dapat mencegah air limpasan. Sebenarnya ada perencanaan dimensi water monitoring point, di mana atau paritan ya water monitoring point dimensinya bisa disesuaikan berdasarkan data-data yang telah disiapkan. Selanjutnya ada penyusunan sistem informasi hidrologi berbasis SIG yang disajikan dalam bentuk peta seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya, nah dari beberapa hal yang kami sampaikan ada beberapa kesimpulan, yaitu dengan menggunakan GIS dapat meningkatkan perusahaan atau meningkatkan industri tambang, mengembangkan industri tambang dalam memantau lingkungan sekitar, juga mendapat memperhatikan kondisi lingkungan sebelum melakukan penambangan, bagaimana hidrologinya. Dengan menggunakan GIS, pengguna juga dapat menganalisis situasi di lingkungan sekitar, memetakan tanah, vegetasi, hidrologi, permukaan, dan air tanah, sehingga menghasilkan keputusan terbaik untuk perusahaan tambang. Next. Saya kembalikan kepada Teku Rabi Fasya. Baik, terima kasih Akmal. Maka berakhirlah presentasi pemaparan materi dari kami. Saya harap presentasi ini dapat membawa pencerahan kepada teman-teman semua. Dan lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.